Di dalam Al-Quran, Allah tidak membahas panjang lebar tentang pernikahan. Hanya di beberapa surat di dalam Al-Quran, Allah memberi kita wawasan, yang pada dasarnya alih-alih menggambarkan seluruh bangunan pernikahan, Allah sebutkan beberapa pilar. Bila tidak ada pada bangunan pernikahan, ia akan runtuh. Oke? Dan salah satu dari pilar-pilar itu adalah tanggung jawab keuangan, yang merupakan tanggung jawab seorang lelaki. Lelaki seharusnya mencari pekerjaan, dia yang seharusnya mencari penghasilan, dia yang seharusnya memenuhi kebutuhan. Karena itulah sebenarnya Allah memberi dia tanggung jawab. Kata qawam di sini dijelaskan oleh fakta bahwa kaum lelaki secara finansial bertanggung jawab atas kebutuhan pangan, kendaraan, bahan bakar, tagihan listrik, perlengkapan sekolah, anak-anak, semuanya. Semuanya. Hal itu dimulai sejak awal. Ketika menikah, Anda para lelaki bertanggung jawab untuk membayar mahar atau mas kawin, ya kan? Sebagian orang ingin memperoleh mas kawin yang mahal bagi putrinya. Mereka menyebutkan angka 100.000, atau 50.000, atau 250.000, atau seberapapun angka fantastis yang mereka sebutkan. Tidak apa-apa, kata mereka. Kamu tidak harus melunasinya sekarang, tidak masalah. Namun Masya Allah, kita sebaiknya punya mas kawin yang pantas. Kemudian setelah keduanya menikah selama 20 tahun, si lelaki belum juga melunasi mas kawinnya. Itu konyol sekali. Karena mas kawin salah satu syarat sah pernikahan. Anda tidak boleh mengabaikannya. Anda tidak boleh terus-menerus menghindar dari kewajiban ini. Seorang suami bahkan tidak diperbolehkan untuk berkata kepada istrinya, ngomong-ngomong, bisakah kamu memberiku diskon? Aku tahu kamu minta 50.000, bisakah nolnya dikurangi? Bagaimana jika tidak dalam bentuk dolar? Bolehkah aku berikan dalam bentuk rupiah saja? Angkanya tetap sama. Atau aku berikan dalam mata uang Zimbabwe atau apalah? Aku berikan dalam bentuk mata uang lain saja. Soalnya kamu tahu sendirilah, ayolah perlunak sedikit, hidupku ini sudah susah. Lihatlah semua pekerjaan yang aku kerjakan. Jika Anda para wanita setuju, silahkan tanda tangani. Jika Anda tidak setuju, maka jangan pernah tanda tangani suratnya. Anda para lelaki bahkan sebenarnya tidak boleh menunjukkan bahwa Anda kesulitan membayar mahar. Para lelaki bahkan tidak boleh menunjukkan hal itu. Fa in tibna lakum an nafsi minhu syai'an. Setelah Anda bayarkan mas kawinnya, misalnya jika diangsur setiap bulan, Anda angsur 500, 100 atau sejumlah tertentu, berapapun Anda beri pada istri Anda, maka itu termasuk mas kawin yang harus Anda bayarkan. Jika Anda membayar ke istri Anda dan berkata, nih angsuran bulananmu. Kamu sudah tahu minggu ini sangat sulit. Bulan ini benar-benar Anda tidak boleh berkomentar seperti itu. Begitu Anda serahkan uangnya, Anda tidak boleh melirik uang itu lagi. Itu bukan milik Anda. Ini adalah bagian tanggung jawab seorang lelaki. Menurut Al-Quran, ini termasuk tanggung jawab menjadi ar-rijal qawamun 'alan nisa. Salah satu alasan saya dipaksa untuk memberi ceramah tentang ini karena banyak orang menyurati saya dengan berbagai pertanyaan. Dan banyak lelaki di seluruh dunia yang menyuruh istri mereka mencari pekerjaan. Sementara mereka bersantai di rumah. Mereka ini para lelaki muslim. Mereka mengatakan kamu harus patuh pada suamimu. Agama macam apa itu? Allah Azza wa Jalla menjadikan lelaki bertanggung jawab secara finansial. Mereka bahkan tidak boleh berkata, kita sedang sulit, kamu harus mencari uang. Begini, jika memang kondisinya sangat sulit, lalu seorang istri memutuskan untuk bekerja, dan menyokong kondisi keuangan keluarganya atas keinginannya sendiri, maka itu tindakan sukarela dan dia tidak boleh disuruh melakukannya. Jika dia mencari pekerjaan, bekerja, jika dia punya usaha, jika ayahnya mewariskan beberapa toko atau sejumlah properti atas namanya, lalu Anda berkata kita juga boleh dapat bagian, aku kan keluargamu juga. Tidak boleh, itu uang istri Anda. Anda tidak boleh menyentuhnya. Allah menjadikan kondisi ini, yaitu istri Anda memiliki kelebihan finansial. Artinya uang Anda pada dasarnya adalah uangnya. Dan uangnya adalah uangnya. Anda tidak boleh meliriknya. Anda tidak boleh menginginkannya. Bagaimana dengan perhiasan itu? Harta yang itu bagaimana? Tidak, bukan milik Anda. Tidak boleh disentuh. Tak boleh Anda sentuh. Apapun yang telah Anda berikan kepada istri Anda, misalnya nanti di ulang tahun pernikahan ke-10, aku akan menghadiahimu mobil ini. Anda tahu begitu Anda beri dia mobil itu menjadi miliknya. Anda bahkan tidak boleh ambil kuncinya dan berkata, aku berangkat. Tidak boleh, Anda harus minta izin padanya. Dan izinnya haruslah dengan ikhlas. Tanpa tekanan, bahkan tanpa tekanan secara tidak langsung.
bahwa Anda boleh menyentuh mobil itu karena Anda sudah memberikannya. Selesai. Selesai. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Berilah hadiah kepada para wanita dengan rasa senang dan ikhlas. Jangan pernah pikirkan pemberian Anda lagi. Jadi, kepekaan finansial yang harus dimiliki kaum lelaki ini sangatlah penting. Sehingga Allah menyebutnya sebagai salah satu syarat utama yang akan menjaga kelangsungan pernikahan. Inilah yang menjadikan mereka laki-laki. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jika mereka mengambil tanggung jawab itu, maka istri tidak perlu meminta. Kita sudah tak punya uang untuk beli makanan, kita tak punya ini dan itu. Aku harus memberimu uang lagi? Anda tahu apa yang dilakukan banyak lelaki? Mereka merasa berhutang tanggung jawab keuangan. Atau bantuan keuangan kepada saudara lelakinya. Atau saudara perempuannya. Kepada ibunya dan ayahnya. Yang barangkali sudah tercukupi secara finansial. Namun Anda masih ingin memberi mereka. Akan tetapi Anda tidak mencukupi kebutuhan keuangan istri dan anak-anak Anda. Bukan begitu caranya jadi laki-laki. Bukan begitu caranya jadi laki-laki. Sebagian orang ada yang mengalami kekerasan finansial. Saya telah melihat kasus, rekening banknya adalah rekening bersama. Antara suami atau si lelaki dan dengan ibunya. Sementara istri tidak punya akses ke rekening itu. Islam macam apa yang Anda pelajari? Dari mana Anda punya ide seperti ini? Kepada si istri juga selalu ditekankan, ini putra kami. Seakan-akan anak ini properti kami, kamu cuma penyewa di sini. Anda tahu itu? Begitulah yang dikatakan kepada istrinya. Jika Anda ingin bertindak demikian, maka Anda tidak usah menikah. Jika Anda ini memperlakukan hal finansial kepada istri Anda seperti ini, maka Anda tidak berhak untuk berada dalam lembaga pernikahan. Ini adalah prinsip pertama dan utama. Ada pula orang yang memberi mahar. Mereka memberi hadiah pernikahan atau bahkan di dalam pesta pernikahan. Mereka memberi begitu banyak hadiah. Lalu beberapa hari kemudian, keluarga si lelaki berkata, boleh kami ambil kembali hadiahnya? Kami perlu hadiah itu untuk pernikahan putri kami. Begitu Anda berikan, itu sudah bukan milik Anda.